Oke, sudah ada PowerPoint di situ. Semoga kelompok 1 sudah siap. Silakan moderator dan notulensi dari kelompok 2 siapa? Saya Bu Febrianti jadi moderator. Oke, Febrianti, kemudian notulensinya. Saya Bu Novrianti. Oke, sekarang sudah jam 7.30, sudah pas. Silakan moderator, waktu dan medianya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Nah, jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Arla Febrianti. Nah, jadi hari ini saya akan bertugas sebagai moderator. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan materinya. Kelompok 1 saya persilakan. Kepada kelompok 1, sekali lagi saya persilakan untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Terima kasih moderator. Kenalkan, saya dari kelompok 1 akan membawakan materi pertama itu karakteristik pembelajaran abad ke-21. Yang pertama ada fokus pada keterampilan 4C, yaitu communication atau komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif. Yang kedua ada teknologi sebagai alat pembelajaran. Contohnya itu menggunakan internet untuk riset, presentasi dengan media digital, diskusi menggunakan platform online. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya, yang ketiga ada pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem based learning dan project based learning. Contohnya itu proyek membuat produk inovatif, menyelesaikan tantangan kehidupan nyata, studi kasus dari kejadian nyata. Yang keempat ada berpikir tingkat tinggi. Contohnya itu dalam pembelajaran membuat hubungan antara konsep, menyusun hipotesis, dan mengevaluasi hasil, antara ada merancang solusi baru. Baik, Mas, dari selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran abad 21, yang dimana yang kelima itu siswa sebagai pusat pembelajaran, yang dimana ciri utamanya itu siswa aktif bertanya, yang kedua proyek kolaboratif, dan yang ketiga evaluasi proses, dan bukan hanya hasil. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya di sini ada media dan media pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada apa sih itu media? Nah, jadi media itu adalah suatu alat atau sebagai perantara yang akan digunakan untuk menyampaikan sesuatu pesan atau informasi tertentu dari suatu sumber kepada penerima informasi atau penerima pesan tersebut. Kemudian pengertian pembelajaran. Nah, apa sih pembelajaran itu? Jadi pembelajaran itu adalah suatu proses interaksi antara pendidik, peserta didik, dan juga dengan sumber belajar untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian pengertian media pembelajaran. Apa sih pengertian dari media pembelajaran itu? Jadi media pembelajaran itu adalah suatu bentuk atau segala bentuk media yang akan digunakan selama atau dalam proses pembelajaran, di mana dia ini sebagai alat bantu yang penyampaian materi sehingga pembelajaran itu menjadi lebih mudah dipahami, kemudian menjadi lebih menarik dan juga menjadi lebih efektif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi media pembelajaran. Nah, pertama itu ada memperjelas penyampaian materi. Contohnya itu dapat menggunakan gambar, diagram, atau video-video saat menjelaskan materi. Nah, kemudian meningkatkan perhatian dan motivasi belajar. Membuat video pembelajaran atau animasi yang interaktif. Nah, kemudian membantu memahami konsep yang abstrak. Contohnya itu seperti simulasi atau video-video eksperimen. Nah, kemudian menciptakan pembelajaran yang lebih aktif dan bermakna. Misalnya berdiskusi atau menggunakan aplikasi pembelajaran seperti sekarang ini yaitu menggunakan Google Meet. Nah, kemudian jenis-jenis media pembelajaran ya ada media audio yaitu seperti rekaman suara, podcast atau radio edukasi. Nah, kemudian media visual yang menampilkan gambar, poster, grafik, dan peta. Nah, kemudian media audiovisual, contohnya itu seperti video pembelajaran dan film-film edukasi. Nah, kemudian media multimedia, contohnya seperti PowerPoint interaktif, website pembelajaran, dan e-learning. Kemudian yang terakhir yaitu media 3D, yaitu contohnya itu model organ tubuh, miniatur bangunan, atau alat-alat peraga. Baik, itu yang dapat kami presentasikan dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab dengan 3 pertanyaan kepada forum. Saya persilakan. Oke, yang pertama saya persilakan kepada Sri Wahyuni. Tunggu moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan. Nama saya Sri Wahyuni dengan akhiran NIM 084. Ada suaraku moderator. Iya, ada. Oke, pertanyaan saya yaitu bagaimana media pembelajaran di abad ke-21 ini dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi secara optimal tanpa mengurangi kualitas interaksi manusia, dan apa saja risiko yang bisa muncul jika keseimbangan ini gagal tercapai dalam proses pembelajaran. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Kepada forum lain, apakah ada yang ingin bertanya?
Oke, jika tidak ada akan saya tunjuk. Izin bertanya moderator. Oke, baik, saya persilakan kepada Nur Lilis. Baik, izin. Perkenalkan, nama saya Nur Lilis dengan akhiran NIM 056. Jadi saya ingin bertanya ke kelompok 1. Pertanyaannya itu bagaimana cara mengatasi sekolah yang memiliki keterbatasan teknologi dalam penggunaan media pembelajaran abad 21. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Masih ada satu kuota untuk penanya lagi. Saya persilakan kepada forum. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, baik, saya persilakan kepada Yastri Satyaningsi. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi saya ingin bertanya, pertanyaan saya itu keterampilan 4C kan dianggap sangat penting untuk menghadapi tantangan zaman. Namun, bagaimana akibatnya jika media pembelajaran yang digunakan itu tidak mampu melatih keterampilan dan hanya berfokus pada penyampaian materi secara satu arah saja. Mungkin itu saja dari saya, kembalikan kepada moderator. Nah, baik, itulah tadi 3 pertanyaan dari forum. Kemudian saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Izin menjawab moderator. Nah, baik, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Wahyuni, di mana pertanyaannya itu bagaimana media pembelajaran di abad ke-21 dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi secara optimal tanpa mengurangi kualitas interaksi manusia dan apa risiko yang muncul jika keseimbangan ini gagal tercapai dalam proses pembelajaran. Nah, jadi media pembelajaran abad ke-21 itu dapat memanfaatkan teknologi dengan menjadikan teknologi itu sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti interaksi manusia. Nah, jadi teknologi seperti kayak video, aplikasi belajar, dan platform digital bisa digunakan untuk memperjelas suatu materi dan juga bisa memicu diskusi. Nah, jadi sementara guru itu masih tetap dapat berperan untuk membimbing, memberi umpan balik, dan juga untuk membangun komunikasi dengan siswanya. Jadi, jika keseimbangan ini tidak tercapai, maka pembelajaran itu akan beresiko menjadi pasif dan juga individual. Tidak ada interaksi antara satu sama lain. Jadi, siswa itu bisa kurang terlatih dalam berinteraksi, kemudian kurang dalam bekerja sama, dan juga kurang dalam berpikir kritis. Serta hubungan antara guru dan juga siswa itu akan menjadi kurang kuat, dan oleh karena itu, teknologi itu juga perlu digunakan secara bijak agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Kepada pemateri lain, mungkin masih ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Ya, baik, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Saya sedikit menambahkan jawaban dari teman saya. Tentu saja kepada jawabannya, media pembelajaran pada abad ke-21 itu bisa memanfaatkan teknologi dengan cara menjadikan alat bantu, bukan pengganti peran guru dan interaksi antar siswa. Misalnya itu lewat video interaktif, kuis-kuis online, diskusi platform digital, atau kerja kelompok berbasis proyek. Sehingga siswa itu tetap berkomunikasi, berdiskusi, dan bekerja sama walaupun menggunakan teknologi. Nah, kalau keseimbangan ini gagal, pembelajaran ini sih bisa jadi terlalu bergantung pada layar. Siswa itu kurang interaksi langsung, kurang terlatih komunikasinya, mudah terdistraksi, dan cenderung pasif hanya menerima konten digital. Akibatnya teknologi yang harusnya membantu justru bisa menurunkan kualitas belajar dan hubungan antara manusia di kelas. Begitu dari saya kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Kepada pemateri lain, mungkin masih ada yang ingin menambahkan?
Ya baik, saya rasa sudah tidak ada. Langsung saja saya lempar kepada forum. Apakah dari forum ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Ya baik, saya persilakan kepada Nurlilis. Baik, saya sedikit menambahkan. Jadi media pembelajaran itu abad ke-21 bisa memanfaatkan teknologi secara optimal dengan menjadikan sebagai alat bantu, bukan pengganti interaksi antara guru dan siswa. Misalnya, teknologi digunakan untuk mencari informasi, menonton video, atau mengerjakan tugas digital sementara diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok. Tetapi juga dilakukan agar komunikasi langsung tetap terjaga. Jadi jika keseimbangan ini terjadi tidak tercapai, resikonya siswa bisa menjadi kurang aktif berkomunikasi, terlalu bergantungan pada teknologi, dan hubungan sosial di kelas menjadi berkurang. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Kepada forum lain, mungkin masih ada yang menambahkan? Oke, baik. Saya rasa sudah tidak ada. Langsung saja saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah bisa menerima jawaban dari pemateri dan juga forum? Baik, terima kasih moderator, terima kasih kepada pemateri maupun forum yang telah menambahkan. Yang dapat saya simpulkan bahwa yaitu media pembelajaran di abad ke-21 ini dapat memanfaatkan teknologi secara optimal jika digunakan hanya sebagai alat bantu saja, bukan sebagai pengganti guru serta interaksi antar siswa. Misalnya dengan kita kombinasikan video, aplikasi, atau platform digital dengan cara diskusi, kerja kelompok, dan ada juga bimbingan langsung dari guru. Jika keseimbangan ini gagal tercapai, risikonya adalah siswa bisa menjadi pasif, kurang memiliki kemampuan berkomunikasi, serta bekerja sama. Dan juga kalau kita terlalu bergantung kepada teknologi, kita ini bisa tumbuh menjadi siswa yang kurang aktif berkomunikasi karena kita menjadi lebih terbiasa berinteraksi langsung melalui layar daripada kita berdialog secara langsung. Akibatnya, kemampuan kita dalam menyampaikan pendapat, kita berargumentasi, bekerja sama, serta kita tidak dapat membangun relasi sosial dalam lingkungan belajar. Ini menyebabkan komunikasi kita dapat melemah. Begitulah. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, izin menjawab moderator. Ya, baik. Saya persilakan. Ya, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurlilis tentang bagaimana jika mengatasi sebuah sekolah yang memiliki keterbatasan teknologi dalam menerapkan media pembelajaran abad ke-21. Nah, jadi kalau misalnya suatu sekolah yang memiliki keterbatasan teknologi atau bahkan susah mengakses yang namanya internet, nah mereka tetap bisa menerapkan yang namanya penggunaan media pembelajaran abad ke-21. Nah, abad ke-21, pembelajaran abad ke-21 kan menekankan yang namanya berpikir kritis, kerjasama, dan lain sebagainya. Jadi itu bisa saja diterapkan bukan hanya melalui yang namanya teknologi. Mungkin kalau memang susah diakses internet atau bahkan semacam teknologi yang biasanya ditemukan di sekolah-sekolah yang maju, di kota-kota perkotaan, nah mereka bisa memanfaatkan yang namanya mungkin papan tulis untuk menjelaskan materi atau dengan buku cetak, dan juga bisa dengan memanfaatkan alat-alat sederhana yang ada di lingkungan sekitar gitu. Kalau memang mereka menjelaskan tentang ekosistem itu sendiri atau tentang lingkungan, mereka bisa memanfaatkan sumber daya sekitar gitu. Mungkin dengan mengambil tumbuh-tumbuhan atau yang mudah didapat, dan juga bisa misalnya sebuah guru mungkin bisa kayak mereka
menjelaskan materi lewat papan tulis. Terus habis itu lewat buku cetak juga dijelaskan. Nah, setelah itu membentuk kelompok kecil. Nah, kelompok-kelompok ini nanti akan diberikan suatu masalah untuk biar mereka bisa diberikan suatu proyek biar mereka bisa memecahkan masalah dari proyek tersebut gitu. Nah, itu kan bisa melatih menerapkan media pembelajaran kedua satu gitu dengan melatih berpikir kritis dan juga kerjasama antar tiap kelompok, bukan hanya memanfaatkan lewat teknologi. Mungkin itu saya dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada forum lain, mungkin kepada pemateri lain mungkin ada yang menambahkan. Oke, baik, saya persilakan kepada Fitriani. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sedikit tambahan dari saya. Langsung saja, jika sekolah dengan keterbatasan teknologi itu tetap dapat menerapkan pembelajaran abad 21 dalam suatu pembelajaran. Nah, misalnya itu dalam pembelajaran biologi, guru ini dapat mengajak siswa itu belajar melalui misalnya pengamatan langsung dan diskusi kelompok. Contohnya itu pada materi ekosistem. Nah, siswa ini dimintai untuk mengamati tumbuhan dan hewan-hewan kecil yang ada di sekitar sekolah ataupun kampus. Nah, kemudian mencatat ciri-cirinya, lalu mendiskusikan peran makhluk hidup tersebut dalam ekosistem. Nah, jadi setiap kelompok itu dapat menyampaikan hasil pengamatannya di depan kelas. Kegiatan ini akan melatih berpikir kritis, kerjasama, dan kemampuan berkomunikasi siswa meskipun tanpa menggunakan teknologi yang canggih. Baik, itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada pemateri lain. Mungkin masih ada tambahan? Oke, saya rasa sudah tidak ada. Langsung saja saya lempar ke forum untuk menambahkan. Sekali lagi kepada forum, ada yang menambahkan, saya persilakan. Oke, baik, saya rasa sudah tidak ada. Langsung saja saya lempar kepada penanya, apakah sudah bisa menerima jawaban dari pemateri? Baik, terima kasih. Saya dapat menerima jawaban dari pemateri. Baik, yang dapat disimpulkan, jadi sekolah yang memiliki keterbatasan teknologi tetap bisa menerapkan media pembelajaran abad 21 dengan memanfaatkan alat yang sederhana dan kreatif, dan juga tadi seperti yang dibilang pemateri tadi, contohnya pada guru biologi, guru bisa mengajak siswa mengamati seperti tumbuhan di lingkungan sekolah, membuat poster rantai makanan, atau melakukan praktikum sederhana dengan menggunakan bahan yang ditemukan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan terakhir. Izin menjawab, moderator. Ya, baik, saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Itu pertanyaan dari Yasri. Di mana pertanyaannya keterampilan 4C itu dianggap sangat penting untuk menghadapi tantangan zaman. Namun bagaimana akibatnya jika media pembelajaran digunakan tidak mampu melatih keterampilan tersebut dan hanya berfokus pada penyampaian materi secara satu arah. Nah, jika media pembelajaran yang digunakan hanya berfokus pada penyampaian materi secara satu arah dan tidak dirancang untuk melatih keterampilan 4C, proses pembelajaran itu menjadi kurang efektif dalam menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan abad ke-21. Yang dimana pertama itu ada keterampilan komunikasi. Siswa itu tidak berkembang karena mereka jarang diberi kesempatan berdiskusi, bertanya, menyampaikan pendapat, atau mempresentasikan ide. Siswa itu cenderung pasif dan hanya menerima informasi.
Yang kedua ada keterampilan kolaborasi, yaitu siswa itu tidak terlatih karena pembelajaran tidak memberi ruang kerja kelompok, interaksi antar siswa, sehingga siswa itu kurang terbiasa bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga ada kemampuan berpikir kritis. Siswa itu menjadi lemah karena siswa tidak dibiasakan menganalisis, memecahkan masalah, atau mengevaluasi informasi, melainkan hanya menghafal materi. Yang keempat ada kreativitas, yaitu siswa juga terhambat karena tidak ada aktivitas yang menuntut mereka menghasilkan ide, karya, atau solusi baru. Akibat dari semua itu, pembelajaran menjadi monoton, membosankan, dan kurang bermakna. Siswa itu mungkin memahami materi secara teori, tetapi tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menyerapkan dalam kehidupan nyata. Baik, dari saya sebelum moderator. Ya, baik, terima kasih. Kepada pemateri lain mungkin masih ada yang menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Ya, baik, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Langsung saja atas tambahannya. Nah, jadi jika media pembelajaran itu hanya berfokus kepada penyampaian materi satu arah saja dan tidak melatih keterampilan 4C tersebut, maka siswa itu akan mengalami kecenderungan pasif dan siswa itu akan menjadi pasif dan hanya akan terbiasa menerima informasi saja tanpa mengulik informasi apa yang telah disampaikan, yang disampaikan oleh gurunya. Jadi akibatnya kemampuan berpikir kritis siswa itu akan kurang. Nah, dan juga kenapa kurang? Karena siswa itu jarang diajak menganalisis, kemudian jarang berdiskusi, kemudian dia tidak tahu bagaimana cara memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian keterampilan dan komunikasi dan juga kolaborasi siswa itu juga bisa melemah. Kenapa? Karena siswa itu jarang berinteraksi sesama siswa dan guru, dan juga siswa itu jarang bekerja sama. Nah, apa sih efek jangka panjang yang akan terjadi jika hal itu terus-menerus terjadi? Ini akan membuat siswa kurang siap dalam menghadapi tantangan dunia nyata yang menuntut tim kerja, kemudian kemampuan berpendapat, kemudian adaptasi, dan meskipun siswa tersebut menguasai materi secara teori. Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri lain. Mungkin masih ada tambahan? Bisa menambahkan moderator. Baik, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi dalam suatu proses pembelajaran tentu harus menerapkan yang namanya 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, and collaboration. So, jadi kalau misalnya keempatnya tidak dapat diterapkan secara baik, karena medianya mungkin yang tidak mampu melatih keterampilan tersebut, yang hanya berfokus pada penyampaian satu arah, tentu nanti terjadi betul tadi dibilang teman-teman, kalau misalnya mahasiswanya atau peserta didiknya nanti akan kurang berpikir kritis, yang intinya tidak dapat menerapkan keterampilan 4C tadi gitu. Nah, karena kalau misalnya hanya penyampaian satu arah, misalnya ada PPT, terus PPT-nya hanya dijelaskan, tapi tidak diizinkan untuk peserta didiknya untuk bertanya ataupun untuk memulai suatu diskusi, sehingga mereka hanya menerima materi tanpa memahami apa yang disampaikan gitu, seperti yang dikatakan teman-teman tadi, sehingga mereka tidak bisa menyampaikan pendapat mereka untuk melatih berpikir kritis mereka itu sendiri gitu. Nah, solusinya bagaimana? Ya, solusinya dengan diajak berdiskusi, seperti membuat kelompok seperti sekarang yang kita lakukan, untuk biar mereka ada diskusi, terus melakukan menjelaskan materi, dan juga dilatih untuk bertanya dan juga adu pendapat gitu. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Kepada pemateri lain mungkin masih ada yang ingin menambahkan? Baik, saya rasa sudah tidak ada. Langsung saya lempar kepada forum. Jika ada yang menambahkan, saya persilakan.
Oke, baik, saya rasa sudah tidak ada. Langsung saja saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah bisa menerima jawaban dari pemateri? Baik, terima kasih atas jawabannya dari teman-teman. Saya bisa menerimanya dan juga dapat saya simpulkan. Jadi media pembelajaran yang hanya satu arah itu bisa membuat siswa itu menjadi lebih menjadi siswa itu menjadi pasif dan tidak terlatih untuk keterampilan 4C. Nah, akibatnya juga siswa itu kurang berpikir kritis, kurang kreatif, dan juga kurang mampu berkomunikasi serta bekerja sama. Seperti dikatakan Wilda tadi, juga efeknya siswa itu menjadi kurang siap dalam menghadapi dunia nyata. Dan solusinya itu bisa seperti diajak berdiskusi, menjelaskan materi, atau dengan adu pendapat. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan kita untuk diskusi kali ini. Dapat saya simpulkan bahwa media dan media pembelajaran itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tercapainya pembelajaran yang efektif, menarik, dan bermakna. Penggunaan media yang tepat itu dapat membantu memperluas materi, meningkatkan motivasi, serta memudahkan pemahaman konsep, khususnya dalam pembelajaran abad 21. Baik, mungkin itu saja sedikit kesimpulan dari saya. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih sudah melakukan presentasi dan diskusinya. Masih ada 10 menit sebenarnya ya untuk moderator untuk memaksimalkan presentasi dan diskusinya. Jadi untuk pertemuan pertemuan ketiga untuk kelompok 2, nanti moderator dan notulensi dari kelompok kelompok 3 itu bisa 40 menit ya gitu, karena tadi sepertinya masih bisa untuk 1 kali atau 2 kali lagi penanya yang mau bertanya gitu. Jadi kalau misalnya case-nya seperti itu boleh ya kalian buka sesi kedua seperti itu. Sri Wahyuni mau angkat tangan, ada yang mau ditanyakan lagi kah? Tidak, Ibu, yang tadi. Ya, jadi ya oke. Terima kasih. Nah, ini tadi yang sudah saya catat juga, jadi nanti notulennya mengirimkan notulensi dan nanti akan saya bandingkan dengan apa yang sudah saya catat. Jadi yang di layar ini garis-garis besarnya yang detailnya ada saya catat di buku catatan saya gitu ya. Oke, ini adik-adik seperti yang kalian lihat, jadi kita nanti akan menerapkan kurang lebih apa yang kita tulis di sini ini ya. Jadi karena kita selesainya tadi di jam 8.03 untuk presentasi dan diskusi, saya masih ada waktu, berarti lumayan lama gitu ya. Jadi masih ada mungkin 10 menit lagi tambahan dari sini. Jadi nanti untuk pekan ketiga boleh nanti moderatornya bisa, kalau misalnya sesi satunya sudah selesai tapi masih ada waktu 10 menit, boleh ditambah lagi gitu. Siapa tahu ada yang mau bertanya gitu ya. Tapi disesuaikan juga, misalnya sesi 2-nya 1 aja atau 2 aja yang bertanya, mungkin nanti bisa dilihat waktunya gitu ya. Oke, nah di sini adik-adik sesuai dengan apa yang sudah saya tulis di kontrak kuliah di pertemuan 1, kita akan melaksanakan beberapa kegiatan selain tadi presentasi sudah, diskusi sudah. Nah, ini ada tambahan materi nanti dari saya, tapi berhubung adik-adik mungkin sudah melihat apa yang mungkin saya sudah share di kalian ya, chat tadi pagi terkait angket, mungkin saya ke situ dulu ya, biar kalian nanti bisa mengisi dengan
sesuai dengan yang diminta. Jadi itu bukan angket dari saya, tapi angket dari Ibu Gamar. Jadi nanti adik-adik semua tolong minta bantuannya ya untuk bisa melakukan pengisian angket secara masing-masing mandiri ya. Jadi nanti tolong ketua kelasnya atau yang bertanggung jawab untuk mata kuliah ini, mungkin Titin ya, bisa nanti mengumpulkan jawaban dari teman-temannya gitu ya. Jadi mohon kalian berapa orang di kelas ini itu semuanya harus bisa mengerjakan gitu. Jadi nanti akan saya cek kalau misalnya ada yang belum mengerjakan, berarti saya tidak periksa jawaban tugas mind map pertemuan hari ini ya gitu. Jadi nanti kalian bisa mengumpulkan paling lambat jam 4 sore biar nanti saya bisa melihat siapa yang belum mengerjakan. Nanti saya akan notis siapa aja gitu ya, tapi harapannya bisa semuanya mengerjakan karena sebenarnya angket ini tidak sulit gitu. Jadi bukan tes tapi dia non tes, artinya yang kalian isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan aja sebenarnya. Contohnya seperti ini saya kerjakan sendiri walaupun ini bukan jawaban yang akan dikumpulkan. Jadi ya, ini mulai dari awal angketnya nanti bisa diisi lewat Word gitu ya. Filenya sudah saya kirimkan ke grup, jadi silakan diisi masing-masing, tulis nama, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, suku, tempat tinggal di Palu di mana. Nah, ini tenang aja adik-adik, data angket itu rahasia, jadi tidak akan dibeberkan identitas kalian, misalkan nanti di jawaban kalian tidak sesuai dengan yang diharapkan atau bagaimana gitu ya. Itu tenang aja, identitas ini hanya sebagai apa ya, dokumentasi pribadi peneliti. Jadi Ibu Gamar nanti akan menjaga identitas kalian gitu. Tapi untuk kelengkapan ini ditulis ya. Nah, kemudian nanti silakan dikerjakan. Jadi siapa tahu mau baca, dibaca dulu petunjuknya. Dibaca dulu, siapa tahu mungkin belum paham gitu ya untuk petunjuknya. Nah, kemudian di sini kalian isi gitu ya jawaban yang sekiranya kalian itu resonate atau relate gitu ya terhadap pernyataan tersebut. Misalkan ini sudah saya isi, ini ada sekitar 20 jawaban, pernyataan. Jadi setiap dari pernyataan itu silakan bisa dijawab gitu sesuai dengan pemahaman kalian. Misalkan yang ini gitu ya. Ini angketnya tentang growth mindset atau mindset bagaimana setiap individu itu bisa tumbuh walaupun misalkan dia umurnya sudah 30 tahun. Seperti saya gitu ya. Apakah masih bisa tumbuh pemikirannya atau kayak kemampuannya atau tidak gitu. Jadi nanti ini untuk melihat apakah kalian punya persepsi growth mindset atau tidak. Nah, misalkan nomor 1, kemampuan Anda adalah sesuatu yang sangat mendasar yang tidak banyak dapat Anda ubah lagi gitu. Kalau misalnya kalian setuju dengan pernyataan ini, maka ditulis di sini sangat setuju gitu ya. Ini jadi bisa di copy paste aja simbol ini. Jadi nanti ambil dari sini, ya, copy. Kalau misalnya kalian resonate terhadap pernyataan ini, maka tulis sangat setuju. Tapi kalau kalian nggak setuju dengan pernyataan itu, maka ditulis sangat tidak setuju. Begitu, ya. Begitu seterusnya sampai kalian menjawab pernyataan nomor 20. Nah, kalau sudah selesai, kalian juga harus mengerjakan bagian B. Jadi bagian B ini kalian hitung sendiri pernyataan yang sudah kalian isi di bagian A. Misalkan nomor 1 itu, ini yang bagian kolom ini saya belum tahu apa yang mau diisi karena saya masih sementara bertanya sama beliau juga. Jadi mungkin untuk sementara masih saya kosongkan di sini. Kalau nanti ada informasi apa yang harus diisi di sini, entah mungkin pernyataan sepertinya gitu ya. Pernyataan misalkan yang pernyataan nomor 1 ini jadi di copy di sini mungkin gitu, tapi untuk amannya jangan dulu aja ditulis ini ya. Jadi yang kalian kerjakan bagian B itu kalau sudah mengerjakan bagian A, maka kalian tinggal hitung saja. Misalkan nomor 1 itu saya menjawab sangat tidak setuju, maka kalian hitung berapa skor sangat setujunya gitu. Jadi misalkan nomor 1 sangat setuju yang saya hitung. Kalau di sini saya tebalkan gitu, biar nanti saya bisa fokus ke skor yang ini. Nanti biar
bisa dihitung totalnya di sini berapa kalau sangat setuju untuk 20 pernyataan tadi gitu ya. Misalkan tadi nomor 1 saya menjawab sangat tidak setuju, maka saya akan menebalkan 3 gitu kan. Kalau misalkan adik-adik tadi setuju yang ini, maka ditebalkan saja yang ini gitu ya, biar nanti ketika dihitung mudah gitu ya. Sampai ke pernyataan ke-20 sudah gitu ya, kalian lihat lagi yang kalian isi, misalkan yang pernyataan 20 saya sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, maka saya tebalkan yang 3 ini gitu ya. Untuk nomor untuk isian dari sininya jangan dihapus ya. Jadi ini kayak sangat setuju 0, setuju 1, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 3. Nanti yang ini jangan dihapus walaupun misalkan kalian tidak mengisi ini gitu, atau bukan jawaban kalian bukan yang 3 ini gitu ya. Mungkin biar ibu gambarnya juga tidak kesulitan gitu. Karena nanti setiap pernyataan itu beda-beda bobot dari sangat setujunya. Kalau nomor 1 ini dia 0, kalau nomor 2 dia 3 gitu ya. Nanti kalau sudah selesai kalian hitung. Jadi berapa sangat setujunya, berapa setujunya, berapa tidak setuju, berapa sangat tidak setuju gitu ya. Tadi dengan kalian menebalkan lebih mudah. Misalkan sangat setuju ini saya ada berapa skornya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang tebal gitu ya 7, 8, 8 dikali 3, 24 gitu ya. Sampai yang sangat tidak setuju, setelah itu sudah didapatkan total per jawaban tadi, kemudian nanti dihitung grand totalnya berapa, 24 tambah 1 tambah 24 berapa gitu, jadinya 49 gitu ya. Itu khusus saya misalkan, jadi kalian jangan pakai punya saya, ini contoh saja ya. Kemudian kalau sudah selesai nanti silakan bisa dikumpulkan di mana gitu ya, nanti Titin kumpulin semuanya. Setelah itu mungkin bisa dilihat lagi siapa saja yang belum gitu ya, untuk memudahkan saya juga. Setelah itu nanti dibikin kayak bundle atau folder gitu ya, terus nanti foldernya dibikinkan file WinRAR atau WinZip gitu ya, untuk nanti bisa dikirim ke grup tadi, grup WhatsApp mata kuliah. Setelah itu nanti saya akan kirim ke Ibu Gambar gitu ya. Mungkin itu untuk infonya. Kalau misalnya ada yang belum paham ketika tadi nanti mengerjakan, silakan bertanya di grup WhatsApp itu ya. Untuk siapa tahu saya bisa membantu kalian menjawab dengan sesuai format yang diminta. Oke, itu untuk penyampaian angketnya ya. Mohon bantuannya adik-adik karena itu amanah dari Ibu Gambar ke saya gitu ya. Oke, ini untuk angket, kita balik lagi ke bagian materinya ya. Materinya tadi terkait skill abad 21 ya. Tadi kita ngambil berapa menit untuk menjelaskan angket itu tadi dari jam 8.07 kalau nggak salah ya. Ini dari di sini. Sampai jam 8.13. Oke, sekitar 5 menit, 6 menit ya. Oke. Nah, sekarang saya mau menambahkan materi hari ini. Jadi, kita masuk ke sini ya. Semoga bisa dilihat. Nah, walaupun nanti tulisan saya juga nggak terlalu jelas, karena ini pakai tulis tangan ya. Jadi, pertama kita tadi ya, membahas terkait skill abad 21. Skill abad 21 tadi kalau menurut kelompok 1, pakai punya saya ya, contohnya gitu ya, 4C. Tapi tadi disempurnakan 4C itu apa saja. Jadi kita di sini untuk MIT 2, adik-adik mungkin sudah bisa juga mulai mengerjakan atau kayak draft untuk mind map tugasnya seperti apa nanti ya. Ini berarti skill pembelajaran abad 21 ya, dan hubungannya dengan media pembelajaran gitu. Apa sih pentingnya
media pembelajaran gitu ya terhadap skill pembelajaran abad 21 gitu ya. Nah, makanya kenapa kita harus berangkat dari skill pembelajaran abad 21 dulu gitu, baru ke media pembelajaran. Tapi tadi untuk PowerPoint ini sudah bagus ya urutannya gitu ya untuk menjelaskan, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi sebenarnya setiap skill itu apa aja ya. Nah, di sini kalau menurut yang kita pakai skill pembelajaran abad 21 itu kan itu ada 4C yang dipakai ya. Jadi mungkin saja sumber lain punya skill apa namanya? Punya versi lain ya. Misalkan ada 7C, ada 5C, itu beda-beda mungkin. Nah, kalau ini kita bisa pakai yang ini 4C. Jadi 4C ini tadi ada kolaboratif, ada communication, ada apa tadi? Kreatif, sama satunya lagi critical thinking ya. Dan mungkin saja ada sumber lain juga ketika tadi saya melihat itu ada kreatif dan innovation. Tapi intinya ada 4C ini ya. Nah, 4C ini sebenarnya bukan tahapan tapi kayak elemen gitu ya yang ada di skill pembelajaran abad 21. Nah, kalau kita melihat dari sini berarti kedudukan dari skill pembelajaran abad 21 ini adalah sebuah tujuan yang harus dicapai. Jadi kalau misalnya kita turunkan lagi apa sih sebenarnya skill abad 21? Itu kan sebuah kemampuan ya. Kemampuan yang harus dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh siswa ya. Berarti ini adalah sebagai tujuan utama dari kenapa kita harus menggunakan media pembelajaran. Misalnya, kalau kita hubungkan ke sini, itu kan berarti media pembelajaran yang dikembangkan, harus gitu sesuai dengan ini gitu ya, sesuai dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu skill pembelajaran abad 21. Jadi media pembelajaran itu bukan apa ya, media pembelajaran yang hanya dikembangkan suka-sukanya guru gitu, atau ya udah gitu sekedar dibikin ya, tetapi harus memuat sesuatu yang bisa mencapai target itu sendiri, yaitu targetnya adalah 4C ini gitu ya. Artinya media pembelajaran yang dikembangkan itu harus punya tujuan gitu, harus punya tujuan. Kalau misalkan kita beberkan lagi dari sini, berarti karena dia dikembangkan harus sesuai dengan 4C ini, maka ketika misalkan syarat dari media pembelajaran yang harus dikembangkan, berarti di dalam media pembelajaran itu ada apa? Ada materi gitu kan? Atau konten di dalam media tersebut, karena yang namanya media itu apa? Oke, berarti nanti kita ke apa itu media dan lain sebagainya gitu. Berarti kita ke karakteristik dari media pembelajaran. Seperti itu gitu. Jadi kenapa sih kita mulai belajar desain media pembelajaran mulai dari sini? Karena kita tahu bahwa oh, ketika kita belajar media pembelajaran itu bukan sekedar kita mempelajari itu tanpa alasan gitu. Jadi harus ada tujuan, harus ada target dari media pembelajaran itu harus dikembangkan atas dasar apa atau atas tujuan apa gitu ya. Nah, berarti untuk mengembangkan media pembelajaran harus tadi disesuaikan dengan apa yang kita mau targetkan. Apakah misalnya bisa membuat sebuah media pembelajaran yang bisa mencapai empat-empatnya.
bisa saja gitu. Tapi nanti pasti elemen-elemen yang ada di dalam media pembelajaran itu, entah materi atau komponen-komponen lainnya, itu harus bisa gitu secara nyata atau terbukti gitu bahwa ketika menggunakan media pembelajaran ini ada kemampuan yang nanti bisa meningkat gitu. Misalkan contohnya gitu kan, contoh ada seorang developer yang ingin membuat media pembelajaran gitu ya. Nah, mereka harus berlandaskan atas apa dulu gitu. Oh, ketika misalnya di kelas tersebut kemampuan siswa dalam critical thinking-nya rendah, berarti ada alasan di sini. Alasannya adalah, salah satu alasannya adalah critical thinking-nya itu rendah, gitu ya. Maka solusinya adalah mengembangkan media pembelajaran yang bisa meningkatkan critical thinking yang nantinya bisa tinggi, gitu. Jadi ketika nanti diterapkan, media pembelajaran itu ketika diterapkan ada before dan after-nya, gitu. Jadi ekspektasinya berarti ketika ini digunakan, maka dari critical thinking yang rendah yang dimiliki oleh siswa, itu bisa memiliki critical thinking yang tinggi. Ketika kita buktikan skor, oh kita bisa memberikan pretest atau tes awal gitu kan. Misalkan ada siswa yang nilai untuk critical thinking-nya itu dia 70 gitu. Setelah dia menggunakan media pembelajaran di kelas atau guru menggunakan media pembelajaran di kelas untuk belajarnya siswa, maka misalkan ketika diberikan lagi pos gitu ya, pos tes atau tes setelah menggunakan media tersebut dalam proses belajar, nilainya misalkan 80, maka di sini terjadi peningkatan berarti 10 di sini. Gitu. Berarti ada peningkatan 10 skor gitu ya, skornya 10 meningkat, maka berarti bisa dikatakan media pembelajaran yang dikembangkan itu berhasil. Seperti itu gitu ya. Jadi kita ketika melakukan pembuatan media, kita harus punya alasan gitu. Alasannya apa? Nah, kalau dalam hal ini, kalau kita berhubungan dengan skill pembelajaran abad 21, maka pasti harus ada alasan yang ditargetkan agar media pembelajaran itu ketika dikembangkan bisa memberikan solusi dari tadi skill-skill yang mungkin masih rendah gitu ya. Nah, itu alasannya kenapa kita menggunakan media pembelajaran di sini gitu ya dalam proses belajar. Nah, sekarang kita masuk ke sini dulu ya sedikit. Jadi kolaboratif, communication, creative, and innovation, critical thinking itu apa? Jadi singkatnya, kalau dari saya kolaboratif itu kan berarti tim gitu ya. Jadi bagaimana siswa itu ketika misalnya menggunakan media pembelajaran yang sudah dikembangkan guru di dalam proses belajar, maka kerjasama mereka, gitu ya, kerjasama dalam tim, kerjasama tim itu bisa bagus gitu ya, dari yang satunya nggak kompak jadi yang akhirnya kompak, itu kolaboratif. Kemudian communication, bagaimana informasi itu bisa tersampaikan antara yang menjelaskan dan yang akan menerima. Misalkan ada siswa yang paham terhadap materi tetapi dia tidak bisa membahasakan pemahamannya dia, sehingga siswa lain atau teman-teman yang lain itu tidak paham dengan penjelasannya, sehingga dengan menggunakan media pembelajaran itu komunikasi siswa yang awalnya belum bisa gitu ya, atau masih rendah bisa menjadi tinggi gitu ya. Kemudian kreatif dan innovation di sini berarti ketika media pembelajaran itu dikembangkan
oleh guru dan digunakan di proses pembelajaran, siswa itu dilatih untuk bisa menciptakan atau memberikan ide gitu, memberikan ide baru dan mungkin karya gitu ya, sehingga bisa menghasilkan karya baru. Jadi kreatif dan innovation itu adalah sebuah ide, misalkan ada ide yang out of the box atau ide yang baru-baru, belum pernah gitu ya digagas gitu. Misalkan ada gitu kan, maka ide itu harus disampaikan gitu oleh siswa, kemudian harapannya ide tersebut nanti bisa menginspirasi teman-teman lainnya atau bisa membuat ide tersebut menjadi suatu produk yang misalnya bisa bernilai gitu, bernilai secara mungkin berguna, atau misalkan ya dia produk baru misalkan gitu ya. Kemudian critical thinking ini adalah kemampuan berpikir kritis atau kemampuan analitis ya. Misalkan ada sebuah media pembelajaran yang diberikan oleh guru di kelas, misalkan berupa apa? Berupa mungkin video pembelajaran gitu. Di dalam video pembelajaran itu misalkan ada perintah untuk ya melakukan analisis dari fenomena yang mereka tonton gitu. Jadi video itu tidak hanya ditonton oleh siswa, tetapi harus ada kayak tindak lanjutnya. Video tersebut itu sebenarnya buat apa sih diberikan untuk siswa gitu. Berarti harus bisa video tersebut bisa melatih gitu ya kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi analitis, kemampuan bisa mempertanyakan sesuatu gitu, mempertanyakan sesuatu dari apa yang ditanya gitu ya, atau dari fenomena tersebut. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke media pembelajaran itu sendiri, karena tadi sudah kita tahu gitu ya pemahaman dari kenapa sih kita menghubungkan antara tadi istilah abad 21 dengan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran tadi kalau sudah disinggung oleh presenter gitu ya, bahwa media pembelajaran itu adalah sebuah perantara atau sarana gitu ya, untuk menyampaikan informasi dari informan ke target gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita lihat kedudukan media pembelajaran, di sini adalah sebuah, misalkan ini kotak, saya tulis di sini informan gitu ya. Kemudian di sini adalah medianya dan ini adalah target gitu ya. Sehingga kedudukan dari media pembelajaran itu dia berada di tengah-tengah gitu. Jadi makanya dikatakan sebagai sebuah perantara gitu. Jadi dia bukan sebagai sesuatu yang otaknya gitu atau prosesornya gitu kan. Tapi yang menjadi otak di sini adalah yang mengembangkan media tersebut atau informan ini gitu ya. Informan atau developer di sini ya, pengembang dari si media tersebut. Dan targetnya kita sesuaikan siapa gitu, siswa kelas berapa, siswa kemudian dengan kemampuan yang seperti apa gitu ya, dan lain sebagainya. Misalkan tadi kita masukkan bahwa siswa yang memiliki critical thinking yang rendah untuk mata pelajaran biologi ya, karena ini adalah desain media pembelajaran biologi, mata pelajaran biologi untuk materi misalkan sistem saraf gitu ya. Jadi ada banyak kriteria di dalam target ini sehingga nanti alasan kita menggunakan alasan ini, 3 ini, critical thinking-nya rendah, mata pelajaran kontennya itu biologi, spesifik ke materi sistem saraf, itu yang nanti menjadi alasan kita menggunakan itu sebagai untuk membuat media pembelajaran itu gitu. Nah, jadi dengan seperti ini kita bisa membatasi media pembelajaran itu apa gitu ya. Nah, biasanya adik-adik ada istilah yang namanya media pembelajaran, media gitu ya. Ada yang diistilahkan sebagai sumber belajar.
media ajar, sumber ajar atau sumber belajar. Nah, ini kadang orang-orang itu tidak bisa membedakan apa sih media pembelajaran dengan sumber pembelajaran, dan itu sering saya temukan juga di mahasiswa tingkat akhir yang menggunakan istilah media ajar, sumber ajar di dalam skripsinya gitu. Jadi di judulnya misalnya itu dia tulisnya media pembelajaran, tetapi di dalam isinya itu sumber belajar, sehingga akhirnya kan asumsinya berarti apakah media belajar dengan sumber belajar itu sama gitu ya. Nah, ini kita harus pakai landasan berpikir yang mana, apakah memang sama atau tidak gitu ya. Nah, kalau dari saya sebenarnya untuk melihat media ajar dan sumber belajar itu apakah sama atau tidak gitu ya. Kalau saya misalnya bikin sebuah lingkaran di mana ini adalah sumber belajar, maka media pembelajaran itu ada di dalam sini. Gitu. Jadi kalau lingkaran sumber belajar itu luas, media pembelajaran itu dia berada di dalam lingkaran sumber belajar. Nah, jadi kalau seperti ini, apa sih definisi dari sumber belajar ya? Yang saya tahu gitu ya, sumber belajar itu adalah segala sesuatu ya yang bisa dipakai untuk belajar. Jadi all gitu, semua. Nah, semua yang bisa dipakai siswa untuk belajar. Sumber belajar kalau misalnya dengan definisi seperti itu, contohnya berarti apa saja? Bisa orang, bisa tempat, bisa media pembelajaran gitu ya. Nah, berarti ini cocok dengan definisi saya dengan ilustrasi ini, bahwa kalau misalnya kita menggunakan kata sumber belajar ya, maka cakupannya itu luas gitu. Kita tidak bisa spesifik sumber belajar yang dimaksud itu apa. Bisa jadi people atau orang. Orang di sini berarti bisa jadi guru, ataupun kayak peneliti, ataupun siapapun yang itu bisa membuat siswa itu belajar gitu. Ya, sementara kalau media pembelajaran itu berarti spesifik gitu. Media pembelajaran itu berarti spesifik sesuatu yang dikembangkan oleh misalnya guru gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memberikan kayak pernyataan buku itu adalah sumber belajar bagi siswa, maka berarti bisa jadi ini persepsinya adalah siswa itu belajar satu-satunya di buku itu gitu. Misalkan ketika siswa itu belajar di rumah, apakah ada guru yang mengajarkan dia di rumah gitu ya? Tidak kan gitu. Jadi artinya siswa itu belajar dengan sumber belajarnya yaitu buku gitu. Nah, kalau seperti itu sudah benar gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan buku itu bisa jadi dia sebagai media pembelajaran siswa. Artinya berarti buku itu hanya sebagai perantara informasi gitu ya, untuk siswa itu belajar. Misalkan contohnya buku itu masih tetap dipakai siswa untuk belajar di kelas, tapi ada guru di situ sebagai pengajar dari siswa tersebut. Misalkan guru itu meminta siswa untuk membaca suatu informasi yang ada di buku tersebut, sehingga kedudukan buku ini sebagai media pembelajaran gitu di kelas itu gitu ya. Jadi adik-adik mungkin agak tricky gitu ya untuk kita sedikit bisa membedakan antara sumber belajar dengan media pembelajaran. Karena itu problem yang saya dapatkan ketika tugas akhir mahasiswa gitu. Mereka yang menyamakan itu ketika ditanya ya bingung gitu ya. Jadi ketika misalnya kita mau menggunakan sebagai apa sih contoh dari
misalkan buku itu, ataupun misalnya video tersebut, atau website, atau apapun, itu dia sebagai apa sih kedudukannya, kita lihat dulu. Kalau memang itu satu-satunya sebagai sumber belajar siswa di suatu situasi belajar gitu ya, tanpa ada sumber belajar informannya langsung, maka itu dia sebagai sumber belajar. Tapi kalau itu sebagai perantara agar informasi yang disampaikan oleh guru itu bisa dipahami dengan mudah atau lebih jelas atau lebih menarik, maka kita bilangnya itu sebagai media pembelajaran gitu. Sehingga tadi ada pertanyaan bahwa apakah media pembelajaran itu bisa menggantikan guru gitu. Tidak gitu. Kalau kita tadi menggunakan istilah media pembelajaran, misalkan apakah buku itu atau apakah video itu atau apakah games itu bisa menggantikan guru? Jawabannya tidak kalau kita mengkategorikan mereka sebagai media pembelajaran gitu. Nah, ini contoh nyatanya bisa dilihat misalkan ketika pembelajaran online atau pembelajaran waktu pandemi gitu ya. Ada misalkan guru-guru yang memang tidak bisa berada saat itu di tempat belajarnya siswa, misalkan tidak mungkin si guru itu datang satu-satu ke rumahnya siswa untuk mendampingi siswa, sehingga guru itu membuat sebuah misalkan wadah gitu ya untuk bisa siswa itu belajar, maka itu dikatakan sebagai sumber belajar gitu. Karena itu tadi kedudukannya dia menggantikan guru pada saat proses belajar berlangsung. Seperti itu gitu. Jadi adik-adik perlu bisa membedakan itu ya, antara sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, khusus untuk ini berarti kita sudah tahu bahwa misalkan tadi ya dari sini ya, buku itu kalau kita masukkan ke dalam lingkaran media pembelajaran, otomatis buku itu adalah sumber belajar juga gitu ya. Jadi karena itu tadi lingkaran media pembelajaran itu ada di dalam sumber belajar. Tapi untuk kita bisa menentukan gitu, misalkan buku ini kedudukannya sebagai apa, kita bisa meletakkan dia tepatnya di mana sebenarnya gitu. Kalau misalnya tepatnya ada di media pembelajaran, maka ya buku itu sebagai media pembelajaran dan juga sebagai sumber belajar gitu. Ya. Tapi misalkan contohnya di sini orang guru. Guru itu apakah media pembelajaran? Tentunya bukan gitu kan. Tapi guru itu adalah sumber belajar. Tempat itu misalkan kita mengajak siswa untuk ke laboratorium atau misalnya mengajak siswa kalau mata pelajaran biologi ke kebun binatang gitu ya, atau ke kebun raya gitu ya. Itu adalah sumber belajar. Tapi apakah itu sebagai media pembelajaran? Itu bukan. Gitu. Berarti kalau misalnya kita spesifikkan apa itu media pembelajaran, ciri-cirinya gitu ya, agar kita bisa membatasi gitu apa sumber belajar, apa media pembelajaran. Nah, karena ini adalah mata kuliah media pembelajaran, maka kita perlu membatasi media pembelajaran itu apa. Definisinya tadi sebagai sarana atau wadah ya, atau perantara. Nah, itu ciri-ciri umumnya. Kalau ciri-ciri khususnya apa? Yang pertama, karena digunakan sebagai pembelajaran berarti memuat konten atau isi pembelajaran gitu. Terus yang kedua, dikembangkan dengan tujuan. Yang ketiga, tidak dapat menggantikan
sumber belajar utama. Dalam hal ini, guru atau pengajar. Terus yang keempat, bukan terdiri. Dikembangkan melalui proses atau tahapan yang nanti akan dipelajari di pertemuan ke-7 kalau nggak salah, jenis dan model pengembangan itu ya. Kemudian yang kelima, karena kita juga menyesuaikan pembelajaran abad 21, kebanyakan media pembelajaran itu sekarang yang diminati atau mayoritasnya elektronik gitu ya. Misalnya kayak e-book, e-poster, e-modul gitu ya. Kayak contohnya ada kata i di depan gitu ya, untuk menunjukkan bahwa itu adalah elektronik atau bukan. Gitu. Ini gitu. Jadi ciri-ciri dari media pembelajaran yang bisa saya berikan ke kalian gitu. Untuk kalian tahu bahwa oh ini sumber belajar, ini media pembelajaran. Gitu ya. Mungkin satu lagi ya, sedikit lagi. Nah, yang paling penting adalah adik-adik tadi bahwa media pembelajaran itu kan dia sebagai perantara ya, sehingga dalam skop materinya itu atau mata pelajarannya itu biologi, maka adik-adik juga perlu tahu bahwa semakin media pembelajaran itu nyata atau bisa menjembatani keterbatasan dari objek biologi yang dipelajari oleh siswa, itu semakin baik gitu ya. Jadi kita perlu tahu bahwa karakteristik materi itu pasti harus menjadi hal yang utama juga untuk kita mengembangkan media pembelajaran. Sehingga khusus untuk materi biologi pasti sebagai pengembang atau orang yang mau mengembangkan media pembelajaran, kita harus tahu, misalkan kita mau membuat media pembelajaran di materi misalkan sistem saraf gitu kan. Nah, kita perlu tahu objek dari sistem saraf itu apa. Tak gitu ya, neuron dan lain sebagainya. Maka nanti objek ini atau apa yang dipelajari oleh siswa, apa yang diamati oleh siswa, karena itu misalkan otak dan neuron ini kan nggak bisa kita belek apa punya manusia gitu ya, itu mungkin tidak etis juga dan mungkin repot dan lain sebagainya, sehingga objek ini harus ada di dalam media pembelajaran gitu. Apakah dia bentuknya itu 2 dimensi gitu ya, entah misalnya gambar atau ilustrasi, atau bagusnya 3 dimensi. Artinya 3 dimensi itu kita bisa lihat permukaannya, kemudian kita bisa lihat sisi samping, sisi lainnya gitu ya. Jadi misalkan kita mau masukkan gambar otak di sini ya. Gambar otak misalkan ambil punyanya misalnya sumber siapa gitu ya. Kita masukkan di situ di dalam gitu. Sehingga siswa itu ketika dia belajar dengan menggunakan media pembelajarannya kita, itu siswa itu tahu bahwa apa yang dia pelajari itu seperti ini gitu. Ya. Jadi saya merekomendasikan 3 dimensi gitu. Walaupun 2 dimensi juga bisa, tapi kalau 2 dimensi ketika kita memasukkan gambar saja atau video saja tanpa mungkin memperlihatkan volume dari si objek itu masih belum masih belum sesuai dengan target media pembelajaran itu, bahwa media pembelajaran itu harus bisa menjembatani apa yang dipelajari oleh siswa gitu. Nah, di 3 dimensi itu ada contohnya misalnya VR gitu ya. VR. VR ini virtual reality
Jadi ada teknologi yang ketika misalnya kita pakai VR, ya kita walaupun tidak misalkan memegang otak gitu ya, tapi kita tahu oh bentukannya seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa lihat sisi-sisi dari misalnya otak itu seperti apa atau neuron itu seperti apa, begitu ya. Jadi ini materi yang untuk hari ini ya. Kita lihat kembali di sini. Saya tadi masuk nambahin materi di jam 8.15 ya, sampai jam 8.45. Seperti itu ya. Oke, kita masih ada waktu berapa menit lagi? Dari jam 8.45 sampai jam 9.10 ya. Masih ada 25 menit lagi ya. Oke. Sekarang kita presensi ya. Jadi nanti saya panggil satu-satu. Kemudian adik-adik mungkin juga sudah bisa prepare apa yang nanti kalian tulis di mind map kalian. Jadi apa yang nanti kalian tulis itu yang tadi kita bahas ya, mulai dari presentasi diskusi dan juga apa yang saya tambahkan dari materi tadi. Oke. Sekarang tanggal 9, materi hari ini terkait Oke, saya mulai dari Nur Anissa Fitri. Sutina. Hadir Ibu. Novrianti. Hadir Bu. Ratika Aulia. Wahdia Mahmud. Sastia Almeira. Hadir Ibu. Titin Marwati. Hadir Ibu. Sri Wildayani. Hadir Ibu. Atira Ramadhani. Hadir Ibu. Zayan Salsabila. Hadir Ibu. Nur Lilis. Hadir Ibu. Nur Amanda. Rini Febrina. Hadir Ibu. Ibu, Siapa yang belum saya kasih hadir? Fitri hadir. hadir Ibu. Kelompat tadi Bu dari Nora. Safira. Nur Fadila. Hadir Ibu. Hadir Safira hadir. Hadir Ibu. Nur Fadila hadir.
Nafadila, Hadir Ibu. Arda Putri Karisma, Hadir Ibu. Febrianti, Hadir Ibu. Sri Wahyuni, Hadir Ibu. Dwi Aprianti, Fauzia, Hadir Ibu. Fauzia hadir. Najmi Hadir Aziza, Ibu. Yastri, Hadir Ibu. Ibu yang kemarin. Ibu yang Saya hadir. oh, oke. Siti Fahra, Siti Fahra sakit ya. Intan Kurniawati, Hadir Ibu. ada yang belum saya kasih hadir di pertemuan kedua, tadi terskip. Ibu. Wahdia, Wahdia. Nur Alifia hadir. Hadir Ibu. Ada nama muka di sini. Wahdia Mahmud. Tidak ada Alifia di sini. Iya, mungkin belum disetujui Ibu karena kemarin saya minta pembatalan sama dosen wali karena belum kelas metode penelitian. Siapa dosen walimu? Pemanap. Nah, berarti kamu berhubungan ke Pamanap ya untuk tanya bahwa saya belum terdaftar nama saya di mata kuliahnya Ibu Vita Desain Media gitu ya. Baik Ibu. Oke. Iya, Ya, nanti kasih tahu ke saya kalau sudah terdaftar namamu biar saya isi kehadiranmu ya. Iya, baik Ibu. Siapa lagi yang tadi belum? Wahdia Ibu Mahmud. saya Pas saya itu hilang Ibu. atas nama siapa? Wahdia Mahmud Ibu. Oh, dia. Ada lagi? Ibu saya, Ibu. Saya atas nama siapa? Ekong Belita, Ibu. Belum ada. Kamu menghubungi dosen wali ya untuk bisa nanti ada namamu di sini, terus kamu infokan di grup WhatsApp atas nama Ekong Belita sudah terdaftar Ibu, mohon diisi kehadirannya gitu ya. Baik, Ibu. Ada lagi yang belum? Oke, adik-adik silakan bisa mengerjakan mind map-nya. Masih ada waktu berapa menit? 15 menit ya. Silakan. Jadi, Yastri.
yang sudah nanti akan ada muncul di sini kalau kalian sudah upload tugasnya.
Kita masih punya waktu 3 menit lagi. Mohon maaf Ibu, di sini saya lihat di link sudah ada yang kumpul Ibu. Iya, belum saya dapat, nggak ada yang mengumpulkan. Apakah kalian sudah mengumpulkan atau belum? Sudah Ibu, saya Sudah juga Ibu, sudah yang kumpulkan. kemarin. Oh, ya, ya, oke, bentar.
Ibu, mohon maaf Ibu, suaranya tidak ada. Mikrofonnya masih mati, Ibu. Ya, dari tadi ya. Oke, saya tanya ke kalian, kalau misalkan ada kendala silakan. Kalau tidak ada, saya tutup aksesnya. Karena di sini sudah ada 14 orang. Saya sementara mengirim Ibu, tapi Ibu masih sementara mengirim, Ibu. Mengirim. Kalau misalnya saya tutup di jam 10 ya, saya tutup jam 10 pagi ya, masih ada waktu 45 menit. Berapa? Ya, 45 menit. Oke? Iya, maksudnya biar kalian bisa selesai, kita Google Meet-nya kita tutup, tapi ini aksesnya akan saya tutup. Jadi, kalau misalkan sudah jam 10, maka ini akan saya ubah dari editor menjadi pelihat, sehingga yang melihat, yang masuk ke tidak bisa upload lagi gitu ya. Oke. Ya. Begitu saja. Berarti ini untuk so far ini ada 14 orang. Jadi nanti untuk pekan depan adik-adik prepare lagi, berarti lebih baik lagi bagaimana caranya biar kita selesai di jam 9.10. Semuanya ada masuk di dalam gitu ya tugasnya. Oke, itu saja untuk hari ini adik-adik. Untuk pertemuan kedua, mohon maaf saya ambil waktunya 6 menit gitu ya, karena ini baru pengalaman pertama ya, kita kuliah online terus juga mengumpulkan tugasnya juga saat itu juga gitu. Bagi teman-teman yang lain silakan bisa memaksimalkan waktunya sampai jam 10 untuk tugasnya itu saya buka. Untuk adik-adik yang lain berarti kalau sudah ada namanya di sini tinggal saya periksa. Nah, untuk nanti saya bisa nilai atau tidak, silakan nanti Titin bisa kumpulkan semua angket-angketnya tadi, isiannya dibikinkan WinRAR atau WinZip, terus di-upload di Google, WhatsApp group, biar nanti saya bisa nilai tugas kalian, kayak gitu ya. Oke, sekian dulu untuk hari ini adik-adik, terima kasih banyak, mohon maaf jika banyak kekurangan.